ya. Apa sih yang membuat Ibu Elis itu merasa dirinya harus menjadi orang yang sukses? Ya, silakan Ibu. Ibu Elis, silakan. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Gimana? Udah sore masih semangat? Semangat. Tangan kanannya dulu semua. Sudah, tangan kanannya dulu dikepalkan. Oke, berikan tenaga di situ. Lalu kita katakan sama-sama, excellent. Excellent. Apa kabarnya sore ini? Excellent. Oke, terima kasih. Kalau ditanya gitu ya, kenapa saya harus menjadi orang yang sukses? Tadi juga sudah dikatakan bahwa kalau kita tidak memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita, maka kita berhutang kepada Tuhan kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, dan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, apalagi kita hari ini acaranya Women Leadership and Entrepreneurs, kita harus memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada di dalam diri kita. Makanya harus menjadi yang terbaik, to be the best. Tadi juga videonya yang diputar oleh Pak Andi juga itu sangat luar biasa, to be the best. Nah, grup yang saya bangun juga namanya Excellent Group. Saya selalu katakan, good is not enough, you have to be excellent. Jadi orang yang bagus aja nggak cukup, kita harus menjadi yang excellent. Makanya kalau yang follow Twitter saya ataupun yang follow Facebook saya sudah katakan bahwa we have to be the best, we have to do the best, and we will have the best. Jadi kita harus menjadi yang terbaik, kita harus melakukan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan semua hal yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, saya ceritakan kenapa saya harus menjadi yang terbaik. Saya dulu kecil lahirnya di sebuah desa kecil, ya. Nanti cerita saya ini akan ada di buku saya yang kelima, yang moga-moga keburu diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama akhir bulan ini. Kalau nggak keburu ya berarti nunda gitu ya. Yang ada baru sekarang baru 4 buku. Saya lahir di kota kecil, desa kecil malahan. Kalau dulu kita cari di peta itu nggak ada, namanya itu Cibadak di Jawa Barat. Ya, kalau di peta dulu nggak ada, kalau sekarang lumayan. Kalau kita mau jalan ke Sukabumi lewat masih kelihatan Cibadak. Zaman dulu waktu saya lahir belum ada, kecil banget itu. Jadi saya kalau sekolah pun masih harus melewati sawah, berjalan kaki gitu dan jauh gitu ya. Kalau dikatakan tadi ya, memang betul ketika saya masih SMP dan ayah saya kebetulan kan memang waktu itu punya pabrik ya, pabrik karbon di Cibadak itu. Beliau pernah satu hari pergi ke Singapura. Kemudian beliau ketika kembali dia bilang gini, saya kepingin anak-anak ini nanti sekolah di Singapura, katanya gitu. Dan termasuk salah satunya saya yang dibilang nanti kamu nanti sekolah di Singapura ya, katanya. Tapi sayangnya sebelum hal itu terwujud, ayah saya keburu meninggal ketika saya masih SMP. Tapi ibu dan kakak-kakak saya, kebetulan saya anak ke-6 dari 7 bersaudara, ibu dan kakak-kakak saya ingin mewujudkan impian itu. Cuma memang nggak keburu kalau misalnya saya SMA-nya ke Singapura karena dananya nggak ada. Karena ketika ayah saya meninggal, kemudian memang ya kehidupan juga sulit. 1 tahun kemudian ibu saya juga kena stroke, ya otomatis sulit sekali pada waktu itu kehidupan kami. Tapi kakak saya dan juga ibu saya mengatakan nanti kamu harus sekolah ke luar negeri. Jadi akhirnya jadilah setelah lulus SMA, turunan gitu ya, pokoknya kumpul-kumpulin duit, akhirnya kita pilih-pilih nih, sekolah mana yang ada beasiswanya. Ternyata pada waktu itu di Australia bisa ada beasiswanya. Jadi saya dimodalin uang untuk tiket 1 kali jalan dan hidup kira-kira waktu sekitar sebulan. Selebihnya saya harus cari uang sendiri. Sekolah karena memang dapat beasiswa, apalagi saya waktu itu, saya udah lulus SMA waktu di Jakarta, tapi kalau di Australia itu untuk masuk ke universitas kita harus mengikuti 1 tahun lagi di sana, boleh pilih year 12 ataupun juga matriculation. Waktu itu umur saya masih agak muda, jadi masih bisa masuk ke high school. Nah, untuk menghidupinya saya gimana untuk biaya hidupnya? Berarti saya harus bekerja dan ya bersyukur banget gitu ya. Orang Indonesia itu kan mukanya ramah-ramah ya, betul ya? Dan dulu saya cantik loh. Jadi relatif mudah untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi pada waktu itu segala pekerjaan saya jalankan, mulai dari loper koran, nganter susu, nganterin flyers gitu ya, jadi waitress di restoran. Dan kalau dibilang karir saya yang paling lama yang tadi Pak
Pak Adi sebut waktu di sana itu saya kerjanya di fish market, jualan ikan. Itu karir saya paling lama di situ karena saya kerjanya 3 tahun. Paling wangi. Jadi jangan bayangkan saya seperti ini gitu. Pada waktu bekerja itu harus pakai tempat rumput, lantainya becek-becek, bau-bau, terus pakai apron yang dari plastik gitu, tangannya juga pakai sarung tangan yang dari plastik tuh. Jadi seperti itu. Nah di situ saya 3 tahun berkarir di situ. Jadi betul bahwa melakukan apapun kita harus, saya selalu katakan, you have to work hard, kita harus kerja keras. We have to work fast, kita harus kerja tuh cepat. And we have to work smart, jadi kerja harus pintar. Tapi satu lagi, work with heart. Nah itu kelebihan saya dibandingkan dengan teman-teman ketika waktu bekerja di fish market. Walaupun kerjanya di fish market, jualannya ikan, bau dan lain sebagainya. Dan paling parah itu kalau mau nimbang udang. Karena udang itu nyucuk-nyucuk tangan. Aduh, kalau suruh ada orang mau beli udang tuh, oh no, not another prawn gitu kan. I have to do it gitu. Saya melakukannya walaupun jualan ikan, tempatnya juga becek, bau dan lain sebagainya, saya lakukan dengan hati. Jadi akhirnya pelanggan-pelanggan pun happy, balik lagi dan ya kembali lagi terus lah. Jadi do the best. Kemudian atasan saya juga melihat saya kerja rajin, jujur, gitu kan. Akhirnya ketika itu dites dan saya bisa menjadi kasir. Karena sebetulnya waktu itu yang boleh pegang kasir adalah anaknya bos dan adiknya bos, gitu. So, be the best itu selalu dari kecil saya terapkan terus, gitu. Nah mungkin ceritanya sampai di situ dulu biar nanti ada bagian yang berikutnya. Jadi be the best. Thank you. Oke. Terima kasih ya. Sangat baik. Nah, kalau itu tadi kelihatannya kondisinya terpaksa ya, gitu ya. Ada kondisi, ada meninggal. Jadi ayahnya meninggal, ibunya kena stroke, terus kuliah ke luar negeri, nggak punya uang, jadi ke pasar. Nanti saya akan tanya ibu nanti, apakah orang itu sukses itu harus kepaksa gitu ya? Udah kepepet baru bisa gitu ya. Nanti kita tanya gitu. Nah kembali ke Ibu Febri, mungkin Ibu Febri, kenapa sih wanita itu harus sukses? Karena kalau orang Jawa itu kan kayaknya melihatnya wanita sukses itu kayaknya nggak dalam apa budayaannya, memang ada gitu sebetulnya. Iya, silakan Bu Febri ya. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa ketemu dengan wanita-wanita di Jakarta. Karena saya dari airport langsung ke sini mandi dan alhamdulillah tidak terlalu macam. Ya khusus. Ya buat saya sukses itu adalah sebuah pencapaian di mana itu adalah proses kita menuju sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan kalau kita bicara Jawa, tadi mungkin arahnya kepada tadi pembicaraan sebelumnya ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa mungkin wanita Jawa dikenal dengan maca, masak, manak dan sebagainya. But we are a role model, mendidik wanita, gitu ya. Maca itu dandan, dan maca itu dandan, masak ya olah-olah gitu ya. Terus kemudian manak melahirkan. Tapi intinya bahwa saya yang hidup di lingkungan keraton dan saya banyak belajar tentang budaya wanita Jawa. Sebenarnya itu tergantung dari bagaimana kita mengaplikasikan dan mengaktualisasikan diri kita. Kenapa wanita harus sukses? Karena menurut saya wanita ini adalah role model. We are a role model. Mendidik wanita adalah mendidik generasi. Bila wanita pintar, insya Allah generasi ke depannya pun akan luar biasa. Jadi saya yakin di sini boleh tepuk tangan buat kita semua. Ibu-ibu, para wanita yang masih stay di sini adalah ibu-ibu yang insya Allah menghasilkan generasi yang luar biasa. Karena ibu mau duduk di sini, share, ibu mendengar, itu sudah sama seperti sebuah proses pembelajaran. Kalau Holger mengatakan sukses is progressivitas realization, jadi it's not a destination but this process. Jadi menurut saya sukses itu macam-macam Pak. Kita sukses mengelola rumah tangga itu ya sukses. Kalau perempuan nggak pintar dia nggak akan bisa Pak. Banyak wanita cantik tapi ketika datang ke rumahnya berantakan, nggak tertata rapi. Buat saya itu juga nggak sukses. Karena Paul J. Meyer mengajarkan kami dan saya ketika 2006 berkenalan dengan LMI SMA ini ada yang dikatakan the wheel of life, the balancing of our life. Jadi ada family and home. Itu harus sukses, harus jalan ini kita di sini. Kemudian harus ada yang dikatakan financial and career. Kemudian ada mental educational. Seorang wanita kalau dia nggak punya sikap belajar, orang yang sukses adalah orang yang berjiwa pembelajar. Kalau kita nggak berjiwa pembelajar, waduh, gimana kita mau minta anak kita untuk jadi pintar? Ibu yang
anaknya ikut program ini juga karena ibu pintar, karena ibu punya sebuah point of view ke depan untuk bagaimana anak-anak menjadi pintar. Terus kemudian ada yang dikatakan social and cultural. Kalau kita family and home bagus, mental edukasi bagus, finansial bagus, tapi kita nggak pernah punya sosialisasi yang bagus ya Bu, nggak punya teman, nggak punya lingkungan yang baik, maka bagaimana kita dikatakan sukses? Lalu yang berikutnya adalah bagaimana yang saya senang dengan Paul J. Meyer, dia menempatkan spiritual dan etikal di dalamnya. Balancing of life, deal of life itu ada spiritual. Yang saya pikir orang Barat banyak yang dikatakan nggak pernah tahu. Nah di sini ada di buku ibu-ibu. Ini di sini ada di sini spiritual dan etikal. Ya, karena nggak nempatkan Pak. Saya surprise sekali. Ini orang Barat, orang asing tahun 60 dia menciptakan konsep ini, ada spiritual and ethical di dalamnya. Family bagus, educational bagus, finansial bagus, duitnya banyak banget, semuanya karya bagus, tapi nggak punya spiritual. Mohon maaf saat ini banyak orang religius tapi tidak spiritualis. Kita yang muslim sholatnya 5 waktu. Saya kalau ngasih training kebetulan profesi saya motivation trainer yang khusus ke karakter building. Udah ibu, saya ini sudah sholat 2, sholat wajib, sholat semuanya saya lakukan, puasa Senin Kamis bertahun-tahun. Saya pikir, saya tahajud kok Allah nggak pernah dekat sama saya. Lalu datanglah yang Nasrani, ibu saya sudah ke pastor, saya doa semua doa, tapi Tuhan Yesus nggak ada buat saya gitu kan. Tapi kenapa habis training ini saya merasakan begitu banyak kelimpahan berkah. Nah pencerahan hidayah dan kebahagiaan serta kesuksesan hidupmu bisa kau dapatkan kalau kau menginginkannya. Saya bilang, it's not about me, tapi karena memang penjenengan menginginkan. Jadi saya yakin penjenengan di sini semua menginginkan untuk menaikkan level. Dan satu lagi dalam Wheel of Life adalah physical and health. Kalau udah kaya, spiritual bagus, semuanya bagus, tapi loyo Pak, udah sakit terus. Terus ibunya ngobrol, coba penjenengan bayangkan ya, di rumah kalau ibunya surem, ibunya low energy, ibarat baterai handphone ada di level 1 Pak, satu rumah ikut low energy. Tapi kalau bapaknya agak melongkro, misalnya agak low bed, asal ibunya ini energizer luar biasa, insya Allah satu rumah itu dinamikanya pasti gitu ya. Sumber keuangan luar biasa untuk Indonesia Wah. Wah ternyata sesi terakhir ini sesi yang paling luar biasa. Makanya kalau makan selalu cari yang paling belakang itu yang paling enak dengan ya. Jadi dua-duanya ini great motivators ya.